Terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Ibu Ami Dewayani di Brisbane, Australia. Ibu Ami adalah seorang advocate worker dengan spesialisasi domestic violence, senior trainer dalam bidang human rights and law di Australia untuk komunitas culturally and linguistically diverse, pengajar tamu di TAFE Queensland, serta internal counselor di Safe Pathway with Townsville Multicultural Support Group. Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Ami mengenai upaya pencegahan domestic violence atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bagi para perempuan migran di Australia, peran organisasi multikultural dan perwakilan diplomatik dalam upaya pencegahan ini, serta tren terjadinya domestic violence selama pandemi COVID-19. Simak perbincangan saya dengan Ibu Ami Dewayani berikut ini. Selamat malam Ibu Ami, apa kabar? Hai, baik, selamat malam. Aduh, senang sekali bisa mengundang Ibu Ami langsung nih. Saya udah 2 kali ikut acara KJRI Bu, dan sangat antusias mendengarkan penjelasan Ibu tentang aspek KDRT ini ya Bu ya, bagaimana perlindungan para perempuan migran ini di Australia untuk pencegahan domestic violence. Terima kasih Bu sudah bersedia hadir di podcast saya. Terima kasih kembali, baik. Iya, Mari, karena silakan. mudah-mudahan juga nanti apa yang akan kita perbincangkan ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman kita di Indonesia ya Bu ya, karena kan banyak juga teman-teman kita di Indonesia yang berjuang Betul, untuk isu yang sama Bu ya, tentang pencegahan kekerasan betul. dalam rumah tangga ataupun juga untuk pencegahan kekerasan seksual. Oke. Betul. Eh, Oke Bu, begini, yang pertama mungkin dari yang paling basic dulu ya Bu ya. Boleh Ibu jelaskan mengapa Baik. sih perempuan marriage migrant ya, atau perempuan yang berimigrasi ke negara lain, di sini mungkin kita akan bicara spesifik tentang kasus Australia ya Bu ya, menjadi salah satu kelompok Ya, yang rentan mengalami domestic and family violence ya, itu istilah yang mungkin lebih umum untuk digunakan di Australia ya. Kalau di Indonesia betul. kan kita menggunakan istilahnya KDRT. Dan apa nih saran dari Ibu untuk para perempuan marriage migrant ini untuk menghindari terjadinya domestic and family violence ini, atau pada saat unfortunately nih Bu ya, mereka Mengalami. mengalaminya, apa yang harus dilakukan Bu? Baik. Pertama, kenapa sih kok ini jadi concern atau Iya. jadi sesuatu yang harus ditangani dengan Mm-mm, sungguh-sungguh? mm-mm, Karena nomor satu, migrant itu kan mm-mm. berarti sudah berniat, ya, Iya, untuk hidup di negara orang lain. oke. Katakanlah kita persempit, kita ngomong Australia. Mm-mm. Tapi sebetulnya yang akan saya paparkan itu berguna juga dimanapun kalau kita mau bermigrasi ke Ke negara negara asing lain, oke, lain. ya. Mm-mm. Kita persempit ya, Iya. skopnya adalah Australia sekarang. Mm-mm. Otomatis di dalam pada waktu kita berimigrasi, kita itu seharusnya tunduk, bukan seharusnya, memang akan tunduk pada hukum dan kebijakan Oke. di dalam suatu negara tersebut, Mm-mm. dalam hal ini Australia. Nah, kalau migrant itu untuk bisa menjadi permanent resident, Mm-mm. itu kan butuh waktu. Betul Ibu. Mm-mm. Kenapa saya mengucapkan permanent resident? Karena ketika kita sudah menjadi Mm-mm. permanent resident, disitulah benefit atau yang bisa kita ambil dari pemerintah, pelayanan-pelayanan dan servis-servis dari Mm-mm. pemerintah Mm-mm. itu bisa kita nikmati. Oke. Bukan berarti sebagai turis Anda tidak bisa. Of Mm-mm. course, Mm-mm. Australia juga negara hukum ya, Mm-mm. Mm-mm. negara yang mengadopsi segala hukum dan peraturannya dari apa namanya human rights Mm-mm. dari Persatuan Bangsa-Bangsa, terus Mm-mm. diturunkan ke Mm-mm. sistem hukumnya. Jadi perlindungan hukum biar untuk turis pun ya pasti ada. Oke. Tetapi benefit yang saya katakan itu tidak ada. Oke. Nah, itu yang rentan. Mm-mm. Padahal nunggu proses dari masuk kemudian menjadi PR itu kira-kira 4 sampai 5 tahun. Semoga dalam kurun waktu itu tidak terjadi Tidak apa-apa apa-apa. ya. Iya, kalau terjadi apa-apa ini yang Mm-mm. harus Mm-mm. dipikirkan Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Karena kadang-kadang walaupun bermigrasi tapi orang itu tidak tahu Mm-mm. atau benar-benar hanya berpikir bahwa oh negara maju nanti pasti semuanya akan diatur dengan baik dan aku akan mendapatkan apa yang terbaik. Tidak, semua negara punya aturan. Oke. Itu nomor satu. Kenapa penting itu? Karena Oke. tidak ada
jaminan hukum yang kemudian bisa memberi mereka benefit selayaknya menjadi citizen atau PR, permanent resident. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah jika itu kemudian terjadi terus dan sebagainya, ya maaf. Yang kedua itu servisnya apa? Maksudnya gini, dengan servis-servis atau agensi yang bisa menolong para wanita dengan migran ini tadi, yang masih berstatus migran, apa yang bisa didapatkan? Servis itu berdiri dikarenakan concern-concern yang kita dapatkan dari kejadian-kejadian yang sudah dulu-dulu terlebih dahulu terjadi, ya. Karena kita terbentur, ternyata kita mau minta lawyer juga harus dibayar kan ya. Orang kan harus bayar lawyer gitu. Kita sebagai citizen, misalnya orang sebagai citizen atau PR aja bayar kalau butuh lawyer gitu. Nah ini terus bagaimana? Karena biasanya migran yang datang itu biasanya, apalagi yang masih pakai turis visa, yang baru apply bridgingnya dari dalam, itu sangat berbeda dengan apply bridging dari ketika kita di negara kita di Indonesia. Jadi begitu masuk kita sudah dapat istilahnya spouse visa, agak berbeda, tapi tetap tidak mendapatkan benefit. Lah kalau turis visa itu kan ceritanya holiday sebetulnya, ya. Jadi lebih parah lagi dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa gitu ya. Nanti saya akan cerita, bukan berarti servis di Australia tidak memberikan apa-apa terhadap victim dari domestic violence yang terjadi di Australia. Australia sangat-sangat negara yang sangat-sangat mengaplikasikan humanitariannya dengan baik. Pasti diperlakukan dengan manusiawi. Tapi tetap saja benturannya kalau kita seperti ini terus lah, semua wanita dari negara dunia ketiga pasti akan minta datang. Dan terus nanti semuanya gratis ya. Enggak ya, tetap ada aturannya. Servis yang bisa diberikan, kita menjembatani kepentingan mereka karena domestic violence itu kompleks. Nomor satu ya. Kasusnya itu tidak berjalan ketika itu juga. Domestic violence itu sudah terjadi lapis demi lapis, yang seharusnya sudah bisa, si penderita aja sebenarnya sudah tahu gitu loh, kejadian-kejadian yang akan lu kok gini gitu, tapi tidak dihiraukan. Nah, cara bereaksi cult, jadi orang dengan budaya lain dengan orang budaya lokal itu sangat berbeda. Nah, ketakutan di negara orang tidak ada yang bisa menolong, lalu dengan latar belakang budaya kita yang sirkuler masyarakatnya, kalau ada bencana atau aib itu malu mau bercerita, itu menjadi benturan sendiri bagi orang-orang katakanlah servis lokal yang mau menolong. Karena kadang ditanya pun nggak mau ngomong, ya toh. Ntar ngomongnya kalau sudah sebulan kemudian, di mana padahal critical point, critical time ketika DV itu terjadi sampai dengan harus bisa ditangani itu hanya kira-kira seminggu. 3 sampai seminggu itu harus support worker atau social worker seperti saya ini harus bisa menggali, mengakses kemana ini arahnya, terus bantuan apa yang kita bisa berikan kepada victimnya, si korban gitu. Nah, dengan latar belakang yang susah, belum lagi kendala bahasa, ya toh, kita mesti telepon pakai penerjemah untuk bisa mengerti dan mendalami, melakukan conversation yang deep, yang berbicara yang dalam, itu kan butuh penerjemah. Betul. Karena mereka kadang-kadang tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, ya, apalagi yang berlatar belakang seperti Chinese itu tambah susah lagi bahasa Inggrisnya. Kalau Indonesia kadang-kadang masih berani lo ngomong walaupun broken Inggrisnya, tapi at least ngerti ya, gitu. Jadi itu service seperti itu yang kita berikan. Jadi kalau pendekatannya adalah kemudian social worker-nya adalah social worker yang dari negara bersangkutan, at least dari rumpun atau etnis yang berdekatan, secara emosional itu korban akan lebih terbuka, lebih gampang, gitu. Sementara bukan berarti kalau social worker-nya itu orang Australia terus tidak bisa menggali, enggak juga ya. Tetapi kita bicara tentang servisnya kan ya. Kalau servisnya berarti kan memang untuk call, berarti mereka juga sudah belajar tentang bagaimana cara menangani para wanita korban DV yang latar belakang bahasa dan budayanya beda. Ya, terus lalu kalau tadi ditanya yang ketiga sarannya apa?
Nah, ini zaman sekarang sudah modern, nggak seperti dulu. Begitu kita tahu kita punya pasangan orang asing ya, kita diajak tinggal di sana. Karena itu pasangan kita ya otomatis yang paling tahu si laki-laki ini atau pasangan kita adalah Harusnya kita. kita sendiri. Ya toh? Ya iya, betul. Tanggung jawab juga pada kita. Ya harus dikomunikasikan dari awal. Cuman biasanya, maaf sekali saya tidak bermaksud menyinggung para wanita di Indonesia atau di negara Asia yang lain. Rasanya seneng ya, mau diajak itu rasanya wah udah langsung aja nggak berpikir pokoknya aku di luar negeri. Tidak segampang itu ya. Puji Tuhan kalau tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Atau puji Tuhan, tapi kalau seandainya ada apa-apa itu kemana minta tolongnya itu juga harus diperhatikan. Ya kalau saran-saran seperti yang saya tulis di blog dengan KJRI atau di blogger-blogger yang lain, sarannya nomor 1, pelajarilah paling tidak budaya dari negara di mana Anda akan bertempat tinggal atau yang Anda tuju. Lalu yang kedua, ketahui di mana Anda akan tinggal, negara bagiannya, kalau ada kotanya syukur, suburbnya, terus ketika sudah di sana, tanyakan atau akses misalnya polisinya di mana kantor polisinya, ke klinik atau kayak puskesmasnya, rumah sakitnya. Kalau punya putra ya anak-anakku sekolah di mana, itu sudah di-search jauh sebelum pindah. Kira-kira paling nggak 6 bulan atau 3 bulan sebelum pindah. Terutama kalau ada pertolongan. Terus kantor KJRI atau kantor kedutaan itu jauhkah dari kota tempat saya tinggal. Terus nomor mereka, terus pelayanan apa yang mereka berikan kepada kita. Lalu yang keempat, imigrasi, kantor imigrasi Australia itu di mana? Kalau imigrasi atau visa saya expired, saya harus kontak kemana? Itu benar-benar harus dipegang. Walaupun di papernya ada, tapi percaya saya ketika kita di sini terus terjadi perubahan, itu panik sampai bingung mau lapor kemana, nggak kepikir. Nanti tanya ke teman-teman, ini kamu kemana? Ini padahal di papernya itu sudah ada. Ya itu biasanya itu hal kalau nggak tanya itu nggak tenang gitu ya. Jadi itu dipersiapkan. Terus yang kelima yang tidak kalah pentingnya, walaupun kita ini ikut suami orang yang sudah paling kita kenal atau pasangan kita, partner kita, tetap saja kita harus punya plan B, especially di bidang keuangan. Ya, apalagi sebagai migran. Biasanya ya 90%, 80% migran yang ikut spousal atau partner itu belum boleh bekerja. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan selama 2 tahun sampai 4 tahun tidak bekerja itu kan berarti ikut keuangan suami, ya. Kecuali spousalnya masuk memang dia pakai working visa atau student, itu boleh bekerja kalau student dengan limitasi waktu tertentu. Tapi yang pure housewife ikut itu kan nggak boleh bekerja. Bahkan suruh sekolah dulu bahasa Inggris. Lulus bahasa Inggrisnya selesai 500 jam pun belum tentu langsung bekerja. Harus ada sertifikasi lokal kan, mau berkebun aja jadi bantuin jadi tukang kebun aja harus ada lisensinya, harus belajar. That's another time lagi gitulah. Mudah-mudahan dalam kurun waktu itu tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa ya itu tadi. Pisahkan finansial, setidaknya kalau saya sarankan setidaknya cukup untuk hidup Anda seandainya ada apa-apa, misalnya diusir dari rumah, atau kemudian harus lari karena digebukin terus bawa anak-anak lari. Itu kira-kira ya 1 bulan lah hidup di Australia. Terus tiket 1 kali jalan pulang. Itu udah dianggap uang yang disimpan dan tidak ada aja. Sampai setidak-tidaknya PR Anda dikeluarkan dan Anda boleh bekerja. Oke, terima kasih Bu Ami. Kalau saya simpulkan sedikit dari penjelasan Ibu Ami yang sangat elaboratif tadi, elaboratif banget itu tadi ya Bu ya. Jadi bahwa kenapa perempuan yang berimigrasi ke negara lain, terutama di sini Australia itu menjadi rentan adalah ada time gap gitu ya Bu ya, ada waktu di mana mereka harus menunggu status mereka secara kewarganegaraan lebih pasti untuk mendapatkan pelindungan hukum maupun benefit ya Bu ya, yang bisa melindungi mereka lebih jauh dari akibat-akibat domestic violence ini. Nah karena ada waktu tunggu itulah letak kerentanan mereka itu ya Bu ya, untuk terkena
betul, domestic violence ini tadi. Kemudian juga tentunya adalah kendala budaya dan bahasa ya Bu ya, yang menyulitkan juga menjadi betul, faktor resiko tambahan terjadinya domestic violence ini, apalagi apabila suami betul, mereka berasal dari negara yang berbeda ya, mungkin warga negara Australia atau ya white people atau bule gitu Bu ya, atau mungkin dari warga negara ya lain yang betul, tinggal di Australia. Dan kemudian betul, ini Ibu Ami juga menyampaikan saran-saran yang sangat praktikal ya Bu ya, tentang apa ya yang harus dipersiapkan para perempuan migran ini selain cinta ya Bu ya, selain cinta untuk datang gitu kan betul, mengarungi rumah tangga berdua atau nanti akan ada anak-anak, tapi ternyata banyak persiapan lain yang harus benar-benar dipikirkan matang oleh para perempuan migran ini. Dan sebetulnya ini ada di blog betul. di websitenya KJRI Sydney ya Bu ya, apa Ya, saya sedang semacam mulai uh-uh. merintis blogger. Oke, Saya mulai dari awal. Jadi mm-mm. awal itu fondasinya adalah ibaratnya adalah anggap orang mau berimigrasi. Jadi Oke, belajar dulu. Nah, itu oke, saya kasih tipnya, ketahuilah oke, ini itunya. Itu ada di situ. Nanti oke. blog selanjutnya bertahap, susul Oke, menyusul oke, iya. gitu. Itu semua ada di websitenya KJRI ya, Bu ya. Jadi semua bisa akses itu Ada. ya. Oke, ini penting sekali. Mudah-mudahan nanti Iya, ini bisa terdiseminasikan dengan baik ke teman-teman di Indonesia yang mungkin betul. berencana juga untuk bermigrasi ke Australia ini, Bu ya. Dan tadi saya bisa ulangi sedikit Iya, beberapa tips dari Ibu, yaitu sebelum berangkat ke sini pelajari benar budaya dan hukum ya, Bu ya, negara yang akan kita datangi khususnya di ya, sini mungkin Australia. Kemudian ketahui kita mau tinggal di mana gitu kan, jangan asal terbang aja terus kita baru tahu kita ternyata tinggal di sini gitu ya. Kita harus iya, tahu betul, alamat kita di mana, tempat-tempat penting untuk pertolongan pertama lah gitu ya Bu ya, kalau terjadi apa-apa seperti kantor polisi, betul. imigrasi, klinik, kemudian kedutaan ya, kantor perwakilan diplomatik kita. Iya, Dan itu tadi juga sangat penting ya, mungkin kadang memang kurang terpikirkan oleh para kelompok perempuan migran ini, adalah harus punya pengaturan keuangan yang terpisah dari suami ya Bu ya. betul. Minimal untuk biaya hidup 1 bulan di Australia atau di negara manapun Kalau itu ada di mana dia apa-apa, tinggal, ya betul, dan tiket pulang. Seperti itu Bu ya. seharga satu kali tiket Seharga pulang, 1 kali betul. tiket pulang. Oke, terima kasih sekali Bu tipsnya, ini sangat bermanfaat. Oke. Iya, Nah, kemudian itu tadi saya udah 2 kali nih kan mengikuti acara Bu Ami ya, Ibu mengisi acara yang diadakan oleh KJRI Sydney dalam program Beta Siaga itu, bersama kita saling jaga, ya, yang digagas oleh KJRI. Sebetulnya kan ini adalah bentuk diplomasi perlindungan ya Bu ya, melindungi warga betul, negaranya betul. dari bentuk kekerasan domestik. Karena bentuk perlindungan kan macam-macam ya Bu ya, ada yang misalnya gajinya nggak dibayar gitu kan, yang tenaga kerja migran, Iya, atau misalnya masalah anak gitu, banyak sekali masalah apa bentuk perlindungan ini. Dan di sini Beta ya, Siaga di mana Ibu terlibat aktif menitik beratkan pada masalah domestic violence. Nah, kemudian Ibu Ami kan juga sudah lama nih Bu ya berkecimpung di dunia konseling ya, dan khusus spesialisasinya itu ya, adalah di culturally and linguistically diverse community, atau apa Bu, CALT ya, CALT disingkatnya ya Bu ya. ya call, CALT ya, ya, oleh ya. CALT ini tadi. Sebetulnya Mm-mm. untuk call-nya saya Mm-mm. human right-nya, Oke, ya. Jadi kalau untuk DV saya spektrumnya luas. oke. Cuman kalau yang konseling saya juga luas. Artinya Mm-mm. saya spesialisasinya di konseling itu as a counselor Mm-mm. itu lebih ke relationship. Oke. Lalu apa namanya? Ya, lalu resolution, Mm-mm. ya, solving a problem, Mm-mm. resolution. Lalu juga lebih apa namanya? Jadi itu yang laku konselor. Oke. Tapi kalau human rights-nya, saya memang human rights and law itu lebih untuk ke court, karena saya harus istilahnya ngajari atau memberikan informasi edukatif terhadap court yang tidak tahu tadi, Mm-mm. karena Mm-mm. ketidaktahuannya mengadjust hidup di Australia. Oke. Kalau nggak ada apa-apa sih sepertinya ya oke, tapi begitu Mm-mm. ada apa-apa Mm-mm. kok ternyata susah. Oke, Dan oke. saya menemui barusan saja sebelum kita on air ini Mm-mm. aja, Mm-mm. uh, sudah menangani satu ibu yang menangis-nangis, saya sudah lelah, saya sudah capek, tidak bisa, karena dia sepertinya mengandalkan kekuatannya sendiri nih untuk Mm. bisa menyelesaikan problem domestic violence-nya, yang Mm. putranya diambil yang laki, Mm-mm. paspornya ditahan, dia nggak bisa apa-apa.
I wish I know, katanya dari awal kalau Hmm. saya kenal ibu, terus saya mempelajari bagaimana, terus saya mau lapor polisi dan masuk ke sistem untuk bisa ditanganin. Jadi Mm-mm. sistem hukum, sistem perlindungan domestic violence tuh lapor dulu Oke. 000 yang kemarin Mm-mm. saya Iya, adakan itu iya. ya, Mm-mm. yang ada. Nah, sebagai penolong juga ada harus like recognize, respond, river Mm-mm. gitu. Itu juga dia sangat menyesali itu karena begitu dia berjalan sendiri, nanti setiap pintu servis yang dia ketuk dimintain tolong lah itu sudah ditangani sana loh, kamu sudah kesini loh. Ini jadi mereka Hmm. susah mau menangani karena ya sudah ditangani legal aid. Terus Hmm. suamimu sudah bikin apa namanya pengaduan. Oke. Sebelum dia bikin sudah diajukan Mm-mm. dulu, susah. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Oke. ini saya harus berpikir untuk bagaimana caranya saya menarik dia ke sistem tadi. Nah, Oke, tapi oke. servis mana yang mau gitu. Oke, Itu oke. harus susah gitu. Oke, oke. Oke, Bu, kembali tadi ke cult itu tadi ya, Bu ya. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit sih sebetulnya di perbincangan kita sebelumnya. Ya, Letak strategis ya, Bu ya, organisasi multikultural ini untuk penyelesaian domestic violence ini adalah karena bisa memberikan perasaan kedekatan kultural seperti itu ya, Bu ya. betul, Nah, itu boleh betul. Ibu jelaskan lagi, Bu. Jadi kemudian bagaimana cara kerjanya, kedekatan kultural ini dipergunakan untuk bisa menolong para perempuan migran ini, Bu? Ya, betul. Heeh. Oke, secara psikologis, Mhm. orang itu kalau di negeri rantau, dia akan Mhm. merasa lonely sendiri, Betul. apalagi Mhm. jika Mhm. mereka menemui masalah, ya. Mhm. Mhm. Kalau Mhm. nggak menemui masalah, ya nggak. Kayaknya Iya. enak aja liburan terus. Iya. Tapi ketika menemui masalah, ketika ada kesedihan, ketika ada, nggak usahlah domestic violence. Kadang-kadang kita sebagai orang bekerja pun di kantor aja ada masalah aja rasanya kayak, aduh gitu ya, saya mau curhat ke Mhm. siapa, Iya, seperti itu iya ya. betul, heeh. Dan perlu diingat latar belakang kayak saya ini anak-anak di Indonesia, saya di sini kena Mhm. COVID, saya sampai menghitung hari kapan saya bisa ketemu Iya, anak-anak, Bu, betul. rasanya kayak sedih Iya. dan sendiri. Nah, Heeh, heeh. itu bayangin yang kena kekerasan dalam rumah tangga di Mhm. sini, Mhm. anaknya ada yang di Indonesia itu banyak Mbak. Mmm. Mamanya di sini karena ikut papa barunya yang bule, terus Mhm. kena kekerasan dalam rumah tangga, ya toh bahasa Inggris pas-pasan, Mhm. nggak punya uang. Nah, sudah bayangin Mhm. seperti Mhm. apa rasanya gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, dengan adanya multicultural services seperti kita saat Mhm. ini, dan kita kan mengerti karena kita di background yang sama. Betul. Entah itu kadang kita menghandle orang dari India atau Mhm. Amerika Latin Mhm. yang Mhm. lainnya, kita sedikitnya punya kesamaan gitu loh, karena Oke. kita di rantau orang, itu kita tidak punya siapa-siapa. Betul. Ya, ketika kita hadir menangani masalah, mereka jadi melihatnya, oh aku otomatis victim akan melihatnya begini, oh aku ada yang nolong yang Mhm. kira-kira yang lebih mengerti aku. Itu sudah bahasa psikologisnya. Betul, iya. Lihat kulitnya, apalagi Bahasa. kalau syukur-syukur bisa berbahasa yang Iya, sama, iya. udah Mhm. Mhm. menemukan surga Oke, iya, dunia. iya. Mhm. Wah, Mhm. udah rasanya aku di negaraku gitu ya, Mhm. padahal Mhm. enggak Mhm. gitu. Mhm. Kita Mhm. hanya menuntun dia untuk masuk ke dalam sistem dan memberikan, oh ini lajur-lajur pertolongan yang kamu harus minta dan harus kamu hadapi, gitu. Oke. Mhm. Karena kalau ingat ingat sekali lagi, COP, terutama Asia, lalu Timur Tengah dan Mhm. Amerika Latin, Mhm. itu mereka dari masyarakat yang sirkuler kan Mbak ya, Iya kalau betul, belajar tertutup, sosiologi iya. dulu. Mhm. Mhm. Sirkuler itu kan semua lingkaran kita, Betul. sak tante, sak nenek, sak Iya. wah ikutan dah, rembuk. Kalau Mhm. di Western kan tidak, Iya. dia sendiri-sendiri. Jadi contoh paling kecil, nah, kamu sudah makan? Ditanya ini nih social Mhm. worker, Mhm. kalau social Mhm. worker yang bule atau yang berkulit putih. Eh, enggak, aku nggak mau makan. Oh, don't be silly, kamu harus makan, nanti kamu sakit gini-gini. Heeh. Satu dua ditanyain dia, iya nanti sudah gitu Heeh, loh. heeh. Kalau social worker yang call biasanya karena tahu nggak mau Mhm. makannya karena kepikiran dan Kepikiran, iya. sebagainya. Heeh, Kita bisa heeh. duduk di Heeh, sebelahnya heeh. terus ngomong, Heeh. kalau kamu nanti nggak mau makan, Aduh, iya sakit, siapa terus yang ngurusin gimana anakku? Iya, anak-anak iya. Heeh, gitu. heeh, heeh. Seperti itulah. Iya, Itu nggak oke. ada di dunia barat, itu tidak Iya, ada. oke, Kurang oke. ya kurang klik. Nah, Oke. hadirnya kita itu Iya. untuk mengisi yang
klik-kliknya itu gitu. Oke, ya terima kasih Bu. Jadi memang kemudian kedekatan budaya itu membantu sekali para korban ini untuk bisa lebih terbuka dan tentunya untuk bisa mengakses servis secara lebih baik ya Bu ya. Karena pertamanya saja Betul, sudah ada trust building gitu kan, sudah percaya, sudah merasa betul, nyaman dengan betul. konselornya. Berarti di Iya. organisasi multikultural ini gimana Bu? Komposisinya hampir hampir terwakili untuk setiap negara atau etnis gitu Bu? Ya, Oke. biasanya servis-servis di Mhm. Australia ini karena mereka tahu pasti partisipannya nggak hanya satu macam, Mhm mhm. pasti bermacam-macam, ya otomatis staffnya itu beragam-ragam, Oke. ya. Mhm mhm mhm. Eh, dari Eropa juga banyak, Mhm. dari Amerika Latin juga ada, dari Oke. Asia juga banyak, gitu ya. Oke oke. Namun bukan berarti yang maksudnya orang Australia tidak bisa ikut menghandle, enggak Iya juga, iya iya. enggak Oke juga. Cuman oke. memang ada suatu service yang dedikasinya untuk multiculture, Oke. misalnya Townsville Multicultural Support Group, memang dia untuk multiculture. Oke Nah itu oke. banyak ya, macam-macam orangnya. Oke. Tapi kalau seperti yang di tempat saya kerja, Brisbane Domestic Violence Services, itu kan uh, namanya domestic violence can be happen Betul to anybody ya. dari berbagai Betul hal betul. juga. Iya. Jadi Mhm. workernya juga banyak culture gitu. Oke oke. Iya oke Bu. Nah kemudian karena ada juga ini ya sosialisasinya kan difasilitasi oleh KJRI ya Bu ya. Di mana di sini Ya, peran betul. perwakilan diplomatik Bu untuk menjembatani ini antara korban, kemudian ada peran dari organisasi multicultural dan kemudian ada perwakilan diplomatik. Kira-kira di sini bagaimana kerjasama yang terbangun nih Bu? Kerjasamanya baik. Sangat baik, justru dengan adanya Beta Siaga, artinya Mhm. kerjasama KJRI dengan kita, kebetulan kita yang diajak kerjasama Caring is Mhm Culture, mhm. itu adalah karena kita juga berangkatnya dari cerita sebelumnya nih, karena Mhm. gini, kalau ada kejadian itu bayangkan misalnya di Townsville atau di Cairns, Mhm. sementara wilayah kerja KJRI itu begitu Iya. luasnya Mhm ya, mhm dan mhm. KJRI-nya itu adanya di Sydney, kan Betul. nggak mungkin KJRI itu terus kemudian buka lagi di Betul betul. Townsville, di Brisbane, di Betul. Cairns, Mhm mhm. ya otomatis terus setiap kali ada kejadian atau ada warga negara Indonesia yang minta tolong, kan pasti mereka SMS atau nulis surat atau Mhm email. mhm mhm. Lalu bagaimana cara menjangkaunya? Ya otomatis konjen atau kantor perwakilan dari kedutaan dan sebagainya itu kan pasti harus harus apa namanya Mhm. merespon. Nah, mereka cara meresponnya nggak bisa dong setiap saat harus pergi, setiap Mhm. ada respon datang ya nggak mungkin ya. Jadi ya caranya adalah di sini ada para IDN diaspora Indonesia, Mhm. lalu mereka juga makanya menghimpun organisasi masyarakat Indonesia apa yang ada di wilayahnya, ya toh, lalu mendistribusikan komunikasi dan sebagainya. Nah, dari situ beliau akan melihat atau pihak KJRI akan melihat, oh untuk yang menanganin kasus seperti ini aku bisa kerjasama dengan ormas Oke, iya ini iya. gitu, Mhm mhm. dengan ormas ini dan itu Oke sudah terjadi ya. oke. Nah tapi begitu kita ngomong masalah Beta Siaga itu kan jadi kondisi kita itu untuk menghimpun rekan-rekan atau organisasi masyarakat Indonesia yang lain untuk peduli jika ada Mhm apa-apa dengan mhm warga mhm. negara atau teman-teman lain yang latar belakangnya negara Indonesia pun walaupun sudah citizen kadang-kadang tetap minta tolong ya Betul ke betul. kita walaupun Mhm itu mhm. sudah bukan PR dari KJRI, Mhm. karena kalau KJRI pasti yang ditangani yang WNI Betul. ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kekurangan jangkauan tadi. Jadi kita perpanjangan tangannya. Ya, oke Nah, oke. perpanjangan tangannya pun tidak cukup hanya misalnya Caring is Culture. Dan Mhm. Caring is Culture ini bukan berarti kita di atas organisasi yang lain, tidak, Mhm. tidak. Tetapi kita memberikan fokus dari organisasi ini adalah memberikan uh, informasi yang bersifat edukatif, Oke. yang praktikal aja. Ya, cara Mhm. menangani kalau ada kasus ini. Titik berat kita di domestic violence iya, Mhm. tetapi juga perlu diingat Mbak Amalia, kita juga ada untuk pelatihan, ya, Oke. sertifikasi, lalu juga skilling. Jadi untuk nanti saya mengusung pihak apa namanya tenaga kerja atau yang lapangan pekerjaan untuk skilling. Ini loh Mhm. masyarakat Indonesia mau skilling nggak? Ini ada horticultural sertifikat Mhm. 1, Mhm ada mhm. hospitality sertifikat 2, administrasi Oke. sertifikat 3. Kalau mau
kirim CV ke sini, kita bantu, nanti kita buka tesnya, interview rame-rame, kita undang dari uh, uh, pemberi jobnya Oke. gitu, seperti itu. Kita kerjasama dengan City Council, lalu banyak hal, jadi nggak hanya domestic violence. Cuman Oke. kebetulan kita buka pertama dengan domestic violence karena begitu banyaknya. Bisa dianggap kita 10 bulan di sini bekerja sama dengan KJRI sudah menangani 14 loh. Aduh. Berarti kan 1 bulan itu lebih dari 1. Ya, ini yang masuk sistem. Iya, betul Bu. Dan Saya Ibu ini tadi nggak mau bilang lapor. bahwa iya mungkin akan lebih banyak lagi yang tidak terrecord karena Betul. keengganan untuk melapor atau bercerita ya Bu ya. Iya. Oke, iya. Terima kasih penjelasannya luar biasa sekali tadi kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Bu Ami dan kawan-kawan ya, terutama ini di Caring is Culture. Jadi sifatnya mungkin organisasi ini ya baik itu yang called gitu ya ataupun juga Ibu di sini aktif di Caring is Culture seperti intermediary ya Bu ya, menjadi jembatan antara KJRI kemudian dengan masyarakat Indonesia individuals di sini. Dan ternyata itu tadi programnya bukan hanya konseling atau perlindungan ya Bu ya, tapi juga mungkin kayak pemberdayaan ya, kayak tadi skilling ya Bu ya, pelatihan, sertifikasi, empowerment betul. Oke, empowerment dan encouraging people untuk bisa lebih mandiri dan nyaman dan hidup dengan nyaman, damai di negara orang lain yang kemudian silakan kalau mau jadi negaranya. Tetapi kita safer pathway-nya lah. Iya, iya. Dan tadi itu menarik sekali sih Bu. Saya ingat salah satu perbincangan di Beta Siaga itu kan juga ada program training of trainer ya Bu ya, supaya akan semakin training of trainer itu kan jadi supaya lebih banyak lagi yang bisa ikut membantu dari program perlindungan dari domestic violence ini Bu ya. Oke, nah selanjutnya dikaitkan dengan COVID nih Bu, karena kayaknya semua aspek kehidupan kita sekarang terkait sama COVID-19 Bu ya. Termasuk pasti kerja-kerja Bu Ami juga di dalam hal domestic violence ini dari sebagai konselor. Saya membaca beberapa artikel dan rata-rata nadanya sama Bu, bahwa dikhawatirkan bahkan sudah juga merupakan sebuah fakta dan data bahwa kejadian domestic violence ini meningkat angkanya pada saat pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena anjuran stay at home, work from home itu justru membuat korban dan pelaku tinggal lebih lama di tempat yang sama Bu, gitu ya. Kadang ironis ya Bu ya, kita kan sering home sweet home gitu ya, home is where the heart is gitu kan, tapi sedihnya untuk beberapa orang tuh bukan gitu kan, rumah itu adalah bukan tempat aman sama sekali gitu ya. Nah ini saya baca ini juga di beberapa laporan dari kawan-kawan di Indonesia yang bergerak di bidang yang sama. Nah untuk di Australia sendiri bagaimana Bu selama ini kurang lebih kan sudah sekitar 6 bulan Bu ya pandemi ini terjadi. Pengamatan Ibu sejauh ini dari dinamika kasus DV ini di Australia Bu, dan bagaimana kasus ini mempengaruhi kerja-kerja atau manajemen kasus-kasus domestic violence, karena kan pasti ada juga pengurangan bertatap muka gitu Bu ya, karena kan semuanya harus melakukan physical distancing. Gimana Bu kira-kira ini perkembangannya? Kebetulan nih ada yang tanya, saya akan cerita. Kalau naik jelas ya, kita naik 30-40%. Oh my God. Ya. Bu. Jadi kalau ditanya naik itu pasti. Apa sebabnya? Ya karena mereka boring, lalu feeling isolated ya, diisolasi, terus ketemunya tipe L4 lu lagi itu kan. Lalu financial juga, walaupun disupport ternyata lebih banyak keluarnya, karena kalau tinggal di rumah kan kemudian terus listriknya juga lebih banyak, terus kemudian juga ya membeli bahan makanan itu juga banyak gitu. Terus belum ditambah dengan ketakutannya. Nah seputar finansial itu jadi problem, lalu berantem, lalu perihal dengan artinya kan banyak disupport ya, seandainya maksudnya nggak keluar kan mereka. Kalau yang mempergunakan dana dari pemerintah ya dipakai beli untuk drug sama alkohol. Nah biasanya kalau orang ngedrug sama alkohol kan di pub, minumnya ya pulang-pulang tinggal mabuknya, kan belum mabuknya udah mau hilang baru sampai rumah gitu. Kalau ini kan minumnya di rumah, ya toh, mabuknya di rumah, lihat anak kecil-kecil berantakin udah uring-uringan, ya itu. Jadi
kadang-kadang nggak ada hal yang penting pun ya terjadi domestic violence gitu. Eh, Sekarang trennya sudah mulai agak menurun lagi sedikit karena Oke. mereka mungkin sudah belajar ketika pandemik pertama. Jadi ketika pandemi kedua ini mereka lebih bisa mengatasi. Menurut saya pribadi, tapi saya Oke. belum dapat angkanya karena pandemi kedua baru dimulai ya, jadi belum ada angkanya. Itu yang saya dapati. Oke. Oke. Tadi pertanyaan yang kedua apa ya Ini mengenai yang apakah ini mempengaruhi cara kerja ini Bu para konselor oh ya, selama pandemik ini? ini kebetulan kalau saya dengar ada temen yang work from home gitu ya, saya ingin ngerasain work from home. Kita tidak bisa work from home, Mbak, karena menangani domestic violence itu harus physical yang ditangani juga. Kita bersama dokter, perawat, kita hampir sama seperti mereka. Jadi polisi, dokter, perawat, dan pekerja sosial di domestic violence, lalu drug and addicted, ya, lalu homeless, yang tidur gelandangan itu kan harus kita masukkan hotel semua, nggak boleh gelandangan, tambah nyebar nanti COVID-nya kemana-mana, coronanya. Itu kita 24 jam, nggak tidur. Artinya ya pasti ada shift-nya, tetapi kita tidak work from home. Jadi di agensi itu ada yang kita bagian outreach. Jadi support worker yang harus bertemu face to face ya face to face. Ya pakai macam-macam seperti itu, pakai masker, pakai ya seperti dokter dan perawat ketika kita visit mereka. Tapi sebelumnya pasti kita screening. Kamu ada gejala demam nggak? Gini-gini. Kalau mereka sehat pun ya kita nggak perlu paling pakai masker. Nah, sampai sekarang saya tidak pernah melihat work from home di bidang domestic violence. Kecuali kalau domestic violence-nya adalah counseling, mereka bisa. Jadi domestic violence itu stage-nya macam-macam, ya. Pertama terjadi jebret, itu krisis. Saya di tim krisis. Jadi kalau ibarat rumah sakit kecelakaan itu saya UGD. Emergensinya ya Bu ya. Ya. Nah, kalau yang sudah dirawat di Masjid Bangsal, ketemu mungkin Mbak lihat kemarin ada Bu Siti yang di shelter, Bu Siti pun ya nggak bisa work from home gitu karena memang harus physically dilayani, dicek, diajak isi form, bahkan dia harus diantar ke court, ke ini, ke itu. Tetapi bagi Divi yang misalnya saya konselor, saya nggak harus ketemu, bisa konseling by phone gitu ya Bu ya. Itu bisa. Nah, unfortunately, fortunate juga sih, saya krisis, jadi harus ketemu orang, bahkan harus lari-lari ke kantor polisi, ke rumah sakit, gitu. Jadi itu mimpi kalau work from home, Mbak. Tapi saya senang. Ya, aduh luar biasa Ibu. Jadi memang saya juga tadi baru mendapat pengetahuan baru dari Ibu ya bahwa konselor untuk domestic violence ini juga berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang online gitu kan atau di bagian pertama betul itu tidak bisa diwakilkan lewat gadget ya Bu ya, lewat phone. Itu benar-benar harus berhadapan langsung, tapi juga kemudian pada saat di tahapan berikutnya itu konselornya bisa kemudian menggunakan hotline itu ya Bu ya, lewat telepon dan lain-lain. Oke, terima kasih Ibu Ami Dewayani atas waktunya Bu, atas bincang-bincangnya, senang sekali. Saya kemarin sudah dapat pengetahuan, sekarang makin banyak lagi pengetahuannya dan insya Allah mudah-mudahan banyak kalau nanti jamnya nggak cukup. Iya, jamnya nggak cukup. Nanti kapan kita bikin edisi berikutnya deh Bu ya. Dan saya yakin insya Allah pendengar podcast saya juga akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang ini Bu. Boleh tambah sedikit? Oh boleh silakan Ibu. Ya, satu aja mumpung nanti ada yang melihat. Saya lupa tadi tipsnya. Salah satu tips kalau sudah di negara orang atau kalau sudah di Australia, bergabunglah dengan organisasi negara komunitas ya Bu ya. Iya. Kalau tidak bisa ya komunitas lokal. Karena kalau yang kayak di bush di outreach sana yang jauh di peternakan ya, jadi istrinya farm itu kan nggak punya orang Indonesianya bisa dihitung ya. Dia bergabung dengan neighborhood community. Jadi itu ada. Jadi tetap keep connected gitu Bu ya dengan komunitas manapun lah gitu. Iya, betul. Jadi jangan benar-benar sendiri, nggak punya siapa-siapa ya Bu ya. Jadi kalau ada apa-apa kan juga sulit kan. Tapi kalau kita kemudian sudah tergabung di komunitas itu insya Allah kan lebih mudah ya orang untuk bisa membantu. Nah, ini saya jadi apapun ya. Apapun kondisi Anda, artinya kaya atau tidak kaya atau biasa saja,
usahakan selalu bergabung. Bukan selalu, artinya ada satu organisasi yang Anda bergabung, itu penting. Oke. Nah, ini saya jadi pertanyaan tambahan nambah satu nih Bu dari penjelasan Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, kalau misalnya ada kejadian dari awal pun sudah nggak boleh nih Bu keluar-keluar sama suaminya gitu kan. Nah, itu gimana kira-kira Bu? Nah, oke. Heeh. Kalau saya, Mm-mm. karena dia suami saya misalnya ya, Mm-mm. saya Mm-mm. selalu encourage people. Mm-mm. Kamu yang paling tahu dia, bukan orang lain yang kemudian terus waktu kita pegang problemnya kita Mm-mm. disuruh solving the problem ya. Oke. Kita biasanya solving problemnya adalah based on your safety. Mm. Kita nggak care dengan materi dan sebagainya. Pokoknya kamu safe, kita ambil dirimu, kita selamatkan kamu dan anak-anak kamu. Oke. Karena nyawa itu harus kita selamatkan. Itu nomor satu. Oke. Yang nomor dua, nanti yang lain-lainnya itu bisa diatur. Ada Oke. family court, ada ini, ada itu ya. Oke. Jadi yang saya, kalau ada yang seperti itu sudah bukan bagian DP tapi lebih ke bagian konseling. Oke. Karena belum kejadian, tapi itu sumbernya nanti. Nah, itu tadi Bu, Nah, itu karena harus dibicarakan. betul. Oke, iya. Karena itu mungkin Itu harus tanda-tanda ya terbuka. Bu ya, tanda-tanda bagaimana Betul, itu kemudian mild, menghalangi tipis. akses Ya. seperti itu. Oke, iya, oke Ya, Bu. ya. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tadi harus dikencengin yang tadi, wah kayaknya plan B ku harus benar-benar saya jalanin. Oke. Ya, tabungannya rajin diisi pelan-pelan. Sambil Takut kalau terus meledak itu ada mungkin apa-apa, ya. oke, sambil terus tapi mungkin terus konseling gitu ya diusahakan Bu ya. supaya Iya, oke. ya terbuka komunikasinya dengan pasangannya. Mm-mm. Karena yang bisa menyelesaikan ya sebenarnya hanya mereka Betul, berdua. betul. Oke, iya Bu. Betul. Oke, terima kasih Bu. Ini kebetulan podcast saya ya cukup ya belum banyak-banyak banget sih Bu, tapi cukup banyak pendengarnya dari kalangan teman-teman Indonesia. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat, baik itu untuk pengetahuan secara umum maupun untuk mereka yang benar-benar sedang mempersiapkan nih Bu. Entah saat pandemi ini selesai ya, mungkin mereka kemudian akan datang ke negara lain termasuk Australia untuk membina hidup baru. Jadi sudah persiapannya sudah matang, sudah benar-benar paham dan sudah benar-benar siap untuk menghadapi segala resikonya atau segala kemungkinan yang terjadi di negara barunya ini, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu, selamat menjalankan tugas-tugasnya, tetap semangat ya Bu walaupun nggak bisa working from home. Salam untuk teman-teman konseling sesama konselor di tempat Ibu bekerja, juga di Caring is Culture. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu langsung Bu untuk berbincang-bincang lebih jauh lagi ya. Oke, salam sehat Ibu, salam untuk keluarga. Selamat malam. Sama-sama untuk Mbak Amalia, terus berbagi seperti ini karena Insya ini Allah. bermanfaat. Betul. Dengan yang kita lakukan. Oke, satu lagi nih Bu, Ibu boleh kasih semangat sama teman-teman di Indonesia nggak nih Bu yang sedang juga memperjuangkan ini isu-isu KDRT dan kekerasan seksual nih Bu ya? Ya, para wanita di Indonesia ya, tetaplah semangat ya. Artinya gini, wanita itu tiang keluarga ya. Jadi kalau ibunya kuat, anak-anaknya juga kuat. Kalau ibunya bermental sehat, anak-anak bermental sehat. Ibunya bahagia, anak-anaknya bahagia ya Bu ya. Iya, saya ingin sekali berbagi walaupun cara penanganannya jauh berbeda saya rasa ya di Indonesia dengan di sini. Tetapi saya bermimpi suatu saat saya ingin sekali berbincang dengan para pekerja sosial untuk wanita dan anak-anak di sana dan berbagi tips dan berbagi apa yang saya bisa bantu. Oke, absolutely. Gitu. Nanti kalau buka pulang saya ingin masuk ke LSM dan ingin berbicara. Waduh, mantap. Mereka, insya Allah ya Bu ya, itu ilmunya jadi bisa juga bermanfaat di negara kita ya Bu ya, di tanah air kita. Oke, selamat malam Bu Ami, terima kasih. Iya, sehat-sehat selalu Ibu. Sama-sama. Salam untuk keluarga. Sampai jumpa Bu Ami. Thank you. Bye Bu. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Ami Dewayani dari Caring is Culture tentang upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan migran di Australia dari domestic violence atau KDRT serta tren KDRT selama krisis pandemik ini. Semoga bermanfaat dan silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.